Terus apa lagi? Harus wajib. Sama gurunya harus bagaimana, Nak? Sama guru harus seperti apa? Iya, baiknya kalau guru berbicara berarti kalian harus apa? Mendengarkan. Pintar berarti artinya menghormati. Oke, sip. Kita harus menghormati. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup 4. Apa mau tambah lagi? Tambah lagi apa? Coba yuk. Bersyukur. Pintar boleh selalu bersyukur. Oh, rajin. Oke. Apa lagi? Ada? Kalau lewat tempat guru di sini apa namanya? Daerah namanya apa? Sopan santun, pinter. Terus kalau pinjam barang teman harus apa? Kondo, betul. Bahasa Indonesianya kondo itu apa? Minta izin. Betul, meminta izin saat meminjam. Pintar, sip.
terutama menyongsong kurikulum baru ya. Ini tentu banyak sekali kita harus sharing, harus banyak komunikasi ya, karena dalam pelaksanaannya kita memang masih banyak kekurangan ya, terutama untuk SD-SD yang imbas nih ya. Ini untuk SD inti mungkin sudah ada yang tutornya ya. Nah kemudian untuk acara hari ini agendanya adalah yaitu budaya positif di sekolah. Seperti halnya dulu itu namanya pembiasaan ya, jadi nanti akan dipandu oleh Mbak Nila ya, yang tadi sudah dipersiapkan oleh Bu Eni. Ini mohon nanti Mbak Nila untuk bisa memimpin atau menyampaikan materi hari ini ya. Kemudian ini tadi infonya Bapak Korwil Cam mau hadir atau menghadiri ya, mudah-mudahan bisa hadir juga biar kita tahu kalau kita eksis ya untuk gugus kita. Kemudian ini nanti agendanya saya rasa tidak terlalu sampai sore, tidak tahu ya, paling berapa jam ya? 1 jam ya, paling tidak jam berapa, jam 12-an selesai ya. Oh, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, ini targetnya maksimal paling 1,5 jam ya. Saya rasa dari saya demikian, dan ini mohon maaf untuk ketua gusnya karena masih ada kepentingan sekolah, mungkin nanti juga ke sini ya. Dan guru kelas 1-4-nya juga masih mengikuti acara, mungkin juga nanti akan menyusul. Demikian pengantar dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Nila, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kok kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena pesertanya 1 dan 4 jadi tidak terlalu banyak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai paparan saya tentang budaya positif, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya itu kita sambung kata. Nanti enaknya nama apa yang gampang? Usul Mas Afif mau nama apa? Sambung kata. Misalnya gini kan, saya bilang Nila, berarti belakang saya A, nanti A disambung lagi apa gitu. Kalau misalnya nama hewan, berarti ya hewan semua. Kalau namanya nama negara, berarti negara semua. Nama provinsi, provinsi semua. Gimana enaknya? Nama kota aja kok. Gampang kayaknya ya. Kalau nama orang kayaknya terlalu gampang, Mbak. Nanti kalau nama orang kita bisa ngarang nih, A Azalea, A Aminah gitu kan enak. Nama negara apa nama kota nih enaknya? Nama kota, oke, nama kota. Saya mulai dari Semarang. Gerobokan terakhirnya N. Berarti Mbak Tri setelah N. Belakangnya, belakang. Nganjuk, oke. Berarti K. Kediri, oke. Berarti I, Mas. Ayo, nama kota yang terakhirnya I.
Irian Jaya. Bu Aristi. Imogiri berarti I lagi. Bu Aristi I. Imogiri terakhirnya I. Kalau ada bisa, teman yang bisa bantu Mas Agung, Mas Afif. Indramayu. Betul Indramayu berarti ku sekarang ku. Ada yang bisa bantu? Ujung Negoro berarti O. Monggo. Kota yang depannya O. Kota yang O. Betul Mas Agung, organ irir berarti R Bu R sekarang. Rembang berarti G. Gerobongan sudah, ayo G. Gunung Pati, oke. Sekarang I ya. Mas Agung tadi organ irir kan? Ya, berarti I sekarang. I. Ya saya I. Nggak bisa bantu I. Oke sudah. Indramayu udah belum? Sudah. Ada Intan Jaya. Oh di Papua, oke Intan Jaya. Mana Pak Tayyip ini? Terima kasih loh makanya. Terima kasih, ternyata konsentrasinya masih agak kurang ya. Tapi seru deh. Kalau saya juga seneng kalau permainan sambung kata itu asik, seru, kadang kita cepet-cepetan. Terima kasih nih Bapak Ibu. Saya kasih semangat dulu deh. Semangat pagi. Ditambahin luar biasa belakangnya. Pagi luar biasa. Oke? Semangat pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Semangat. Berarti sudah nyawanya udah kumpul nih di Kak Cadi kita hari ini. Nah, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan bersama-sama belajar, sharing bersama tentang budaya positif di sekolah. Apa sih itu budaya positif? Monggo lanjut Mbak Hesti. Nah, budaya positif itu sebenarnya dasarnya dari ini nih. Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Betul, Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi kalau sekarang sama seperti programnya Bapak Kadis kita, Pak Wahyu, itu filosofinya Among Siswa. Nah, Among Siswa itu ada di dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu kita lihat dari perbedaan karakter. Karena tidak bisa kita pungkiri murid kita itu tidak semuanya pinter, tidak semuanya mampu dari segi akademik ya. Bisa saja anak yang mampu di akademik tapi dia lemah di olahraga. Jadi itu yang mendasari perbedaan semua peserta didik kita, karakternya berbeda. Nah, kalau dari karakter yang berbeda itu tugas guru apa? Tugas guru di sini itu kita hanya sebagai petani. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kenapa dikatakan petani? Karena murid kita itu sebenarnya bibit atau benih yang harus kita tanam, kemudian kita suburkan. Kira-kira kalau benih biar subur dikasih apa Bapak Ibu? Pupuk. Iya betul, dikasih pupuk. Sama nih dengan kita sebagai guru. Biar murid tadi itu bisa berkembang, biar bisa kecerdasannya yang tadinya udah cerdas jadi lebih meningkat, itu kita semai namanya. Kita beri pupuk. Bagaimana caranya? Dengan memberikan segala sesuatu yang maksimal, baik dari pelajaran, baik dari sikapnya. Itu ya tujuannya Bapak Pendidikan kita. Kemudian yang lebih penting lagi itu di sini pekerti. Dalam diri seseorang itu sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya pasti ada nilai baik dalam dirinya. Nah itu yang harus kita tebalkan sebagai guru. Jadi budi pekerti anak itu memang harus kita tebalkan. Laku positif namanya.
Tadi seperti judul kita yaitu budaya positif. Nah, di sini yang kita harus perbaiki di budi pekerti. Sebenarnya kalau pola pendidikan di Jepang itu akademiknya misalnya 30 tapi karakternya 70. Kalau kita beda ya, selama ini kita itu pendidikannya yang 70 tapi karakternya yang sedikit. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang sudah saya terapkan di kelas saya, anak-anak yang punya budi pekerti yang baik akan lebih mudah menerima pelajaran dari gurunya daripada anak yang budi pekertinya kurang baik. Nah, tugas kita nih di sini untuk menebalkan budi pekerti yang baik yang sebenarnya sudah ada dalam diri anak itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ini, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Saya itu berteman dengan Mas Agung udah sering lihat nih, Mas Agung sudah sering posting ya Mas di status WA-nya. Bagus menurut saya kegiatan yang dilakukan Mas Agung itu sudah menarik sekali. Anak diajak belajar di luar waktu itu. Saya sering sekali lihat Mas Agung membawa anak belajar di luar untuk mengerjakan pelajarannya. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana, pernah membawa anak keluar kelas ataupun keluar sekolahan? Mbak Eka? Sering ya Mbak? Oke. Nah, itulah Bapak Ibu pelajaran yang sekarang diharapkan. Jadi tidak di dalam kelas terus. Anak kan kadang bosan ya, karena gaya belajar anak kan beda-beda. Ada yang suka nih lihat video, ada yang sukanya, wah aku sukanya gambar, wah aku senang itu di luar Bu, biar terang, pandangannya biar luas. Nah itu, karena perbedaan yang seperti itu, makanya kita harus menciptakan nih pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kutipan Ki Hajar Dewantara. Setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi di rumah itu lebih utama. Bagi kita, saya juga ya sebagai orang tua, juga sebagai guru, penting sekali menanamkan pendidikan di rumah. Oke, lanjut Mbak Besti. Nah, tadi karena ada perbedaan karakter anak-anak kita itu tadi, maka didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia ini. Semua punya, kita punya, anak-anak didik kita pun punya. Yang paling penting di sini adalah bertahan hidup. Kalau dulu itu pangan. Nah, pangan itu apa sih biar kita bisa bertahan hidup? Kita harus apa? Bapak Ibu kalau biar bisa hidup? Makan, betul Mas Agung harus makan. Apalagi? Biar bisa bertahan hidup, kita harus punya tempat tinggal. Misalnya yang menurut saya oke, yang tinggalnya tidak di rumah yang layak, misalnya di bawah jembatan, itu kan kasihan deh. Jadi itu 5 kebutuhan dasar yang memang harus kita penuhi sebagai guru. Agar apa? Agar kita tahu bagaimana nih cara memperlakukan anak didik kita itu di sekolah. Kemudian yang kedua itu rasa kasih sayang. Khususnya guru kelas 1 seperti saya, Mbak Tutut dan Bu Jauhar, anak itu sering manja, mungkin buatan Mbak, ngelendol di gurunya, kadang Bu ini, dia juga nggak pede dibawa garapannya, Bu betul nggak? Bu betul nggak? Sebenarnya dia mampu. Nah itu karena dia sebenarnya butuh kasih sayang dan rasa diterima. Aku dihargai nggak sih kalau guruku? Jangan kalau anak misalnya, Bu ini gimana Bu? Alah kok tak kontak terus gitu. Kadang kita juga jengkel ya, mungkin kadang terbesit emosi seperti itu. Tapi memang kalau kita berhasil nih memenuhi 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri anak, insya Allah karakter anak itu terbentuk dengan sendirinya. Laku positif tuh yang sudah ada dalam diri anak-anak. Kemudian dia juga butuh kesenangan, seperti yang sudah dilakukan Mas Agung, belajar di luar. Terus mungkin ada yang jalan-jalan yang Bu Aristi dulu pernah di Triharjo, anak-anak diajak kemana itu Juwero. Nah itu juga kesenangan bagi mereka. Senang, wah aku dicek melaku di karo guruku. Sampai sana mereka kan belajar dengan suasana baru. Kok dadak kangenan sih jauh-jauh? Sebenarnya bukan karena susahnya, tapi karena kita untuk menciptakan kebutuhan anak itu yaitu kesenangan. Biar senang. Kalau senang belajar, otomatis pelajaran mudah juga nempel. Jangankan anak-anak kita saja orang dewasa kalau misalnya dikasih materi nggak menyenangkan mesti ngantuk, bosen. Tapi kalau menyenangkan, nah jadinya kita juga senang sama nih.
Kemudian ada butuh bebas, artinya bebas itu dia seperti pembelajaran saat ini. Pembelajaran saat ini itu yang dibutuhkan adalah berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai minat anak. Jadi mulai saat ini kita berikan kebebasan untuk anak memberi jawaban dengan gaya belajarnya mereka. Misalnya yang suka nulis, ya nulis. Kalau yang nggak suka boleh dibicarakan, itu juga bisa kita nilai. Kemudian yang suka, Bu aku sukanya gambar, silahkan digambar. Karena anak itu memang butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan ini seringkali disalahgunakan oleh anak-anak. Dia merasa jagoan di kelas nih, gangguin temennya. Itu karena dia kemungkinan kebutuhan akan kekuasaannya itu kurang terpenuhi. Caranya bagaimana? Ada yang tahu biar anak yang suka berkuasa itu tidak berkuasa di kelas? Dijadikan apa, Bapak Ibu? Jadiin apa? Apa enggak ya? Ketua, betul. Jadi anak yang suka memimpin di kelas, jadiin aja ketua. Jadi kan jiwa kepemimpinan dia tersalurkan. Oh, dia mimpin temannya nih, gitu. Jadi memang ya kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Kaitannya dengan posisi kontrol yang harus kita lakukan terhadap anak. Monggo Mbak Festi. Nah, sekarang kita main jambon. Di grup kelas 1 sudah saya share apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar kata disiplin. Minta tolong saya dijawab di link yang saya share di grup. Yang kelas 4 saya share dulu ya, Mas. Soalnya yang kelas 4 saya belum punya grupnya. Oke. Saya share dulu. Monggo yang sudah kelas 1 bisa diklik linknya seperti kita minta IKM kemarin. Linknya diklik terus diisi. Mas Agung ya. Mas Afif minta tolong di-share ke Mas Sinten. Mas siapa Mas? Mas Adi nggih. Di grup IKM kelas 4. Monggo. Mbak Festi linknya dibuka. Oke, Mbak Jawar sudah ketemu linknya, ditutul Mbak Tri. Oh Mbak Tri udah, nah itu. Iya itu udah bisa. Oke. Nah betul Bu, yang pertama, monggo cara menjawabnya seperti ini. Disiplin itu di sebelah pojok kiri ada gambar T dikotakin. Nah ini nggih, Bapak Ibu semuanya. Nah silahkan jangan ditulis ini aja, yang sticky note. Yang di bawahnya panah, Ibu. Di bawahnya panah. Ini iklan. Di bawahnya panah diklik, oke, diketik Bu. Dikasih nama dulu ya biar saya tahu yang menjawab itu siapa. Monggo. Gak apa-apa, ditunggu dulu. Mas tadi udah bisa Mas? Oke. Itu warnanya bisa diganti-ganti biar menarik. Kenapa Mas? Pakai game tuh gak bisa nyambung. Maksudnya apa Mbak? Game bisa, game juga dalam. Mas Afif dikasih nama. Mas Afif dikasih nama. Oke, siap. Biar tahu. Nah, ini Mbak Tutut, satu. Oke. Yuk, yang lain. Game 2 bisa, game 2 juga ada. Game mana juga. Yang ini boleh game, boleh pilih warna. Tanpa spasi ya? Tanpa spasi Mas. Kalau di enter nanti dia kembali. Tampon. Nah, di terus kirim kirim ini udah masuk. Nah itu Bu Suwati udah masuk. Taat pada aturan, oke. Mas Adi tanggung jawab, iya punya Mbak Tutut kok hilang ini. Tergeser oleh siapa Kak? Tri baru nama berarti dibaca dulu Mbak Tri kemudian. Nah ini disiplin aja. Baru ngetik disiplin.
Disiplin adalah siapa ini? Nah itu udah kelihatan, asik kan kalau gini. Dihapus di batal, baterai di batal. Mbak Tri miring itu sampai angin, saking semangatnya bisa sampai miring. Mas Afif yang muncul. Mbak Tutu patuh, oke. Taat pada aturan iya, tanggung jawab juga betul. Mereka udah bisa. Yang ini Mbak Siti Ini kita bisa berlakukan di anak-anak yang kelas besar khususnya. Bu nggak bawa handphone, boleh. Kadang-kadang anak itu bawa handphone nggak apa-apa. Tapi memang kita kontrol. Kalau kelas 1 belum bisa saya rasa. Tapi kalau kelas 4, Mas Abu, Mas Afif pernah nggak suruh anak bawa handphone, Mas? Belum. Bisa dicoba. Karena anak senang nih, wah Pak, namaku kelihatan lah. Wih abang-abang ping-ping. Nah, jadinya menarik nih buat anak. Kalau sudah diketik, kalau kelas 1 belum bisa. Nah itu Mas, ya oke. Katanya kalau bawa handphone nanti malah buka YouTube. Kita sebagai kontrol. Jadi anak pada saat pelajaran handphone dikumpulkan kalau sudah selesai. Nanti pulang diambil lagi. Ya murid pinter, kita harus lebih pinter gitu aja ini. Oke, di sini betul ya, disiplin itu Mbak Eca tepat waktu, oke. Bu Arti taat pada aturan. Ini Mas Adi tanggung jawab, ya betul. Semuanya biasanya disiplin itu identik dengan apa? Kalau tidak disiplin anak akan mendapat apa? Sanksi. Sanksi, akan mendapat hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini nanti kita akan belajar disiplin yang sesungguhnya. Oke, lanjut Mbak Festri. Terima kasih ya, nanti kita main ginian lagi. Nah, hasilnya tadi sudah. Nah, di sini tadi berarti ada taat pada aturan. Yang depan tadi ya, terus ada yang tanggung jawab, satunya tadi patuh. Oke, ini hasil kita tadi ya. Oke, lanjut aja Mbak. Disiplin yang sebenarnya adalah tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan, ada yang tahu nih apa kebajikan universal? Monggo, Mas Aji. Apa sih Mas kebajikan universal itu? Kalau saya lebih ke akhlak. Oh akhlak, oke, bisa. Kan itu nilai kebajikan ya. Yang namanya kebajikan itu kan nilai-nilai yang baik, yang bagus. Ada lagi kebajikan yang lain? Nama Mbak? Menyeluruh universal. Oh iya, menyeluruh boleh, oke. Nah, lanjut Mbak Besti. Nah, jadi kalau menurut Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sebenarnya kalau anak dibebaskan, tapi ingat ya, kebebasan merdeka untuk anak-anak itu ada batasannya, ada aturannya. Orang bukan berarti anak dibebas sebebas-bebasnya, tetap harus ada aturannya. Jadi sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Artinya disiplin yang muncul dari dalam diri, Jadi kalau anak nih disiplinnya itu sudah mendarah daging, mengakar di hatinya, tanpa ada kita, tanpa ada yang mengawasi, pasti dia akan disiplin. Contoh datang pagi, tapi sebelumnya memang kita yang harus kasih contoh nih. Misalnya saya nih Bu Nila, anak-anak kelas 1 kalau berangkat pagi ya, jangan terlambat. Gurunya berangkatnya telat. Jadi contohnya memang harus dari kita dulu. Itu tadi. Kalau misalnya anak sudah dibiasakan self disiplin atau disiplin dalam diri, gampang sekali membiasakan anak itu untuk berdisiplin.
disiplin dalam apapun. Keseharian bisa, di rumah boleh, sholat boleh, agama boleh, banyak ya disiplinnya. Oke, jadi intinya di kemerdekaan yang akan menunjukkan disiplin diri. Lanjut Mbak Festi. Nah sekarang tadi Mas Adi udah bilang satu nih, nilai-nilai kebajikan. Silakan kita buka linknya yang tadi lagi sama, cuman di slide kedua. Digeser nomor 2. Oke, apa saja nilai-nilai kebajikan? Sudah ada yang menorehkan tinta di sini. Monggo. Diulang lagi. Geser ini ada yang atas. Nah, yang digeser yang atas. Yang atasnya bisa Mas? Ya masih banyak nih, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, iya. Nilai baju udah menghargai. Ada lagi? Gak usah nulis di sini, bilang apa? Betul, toleransi. Lagi. Baik hati bisa, tapi lebih luas ya, terlalu luas. Baik hatinya yang gimana Mbak? Misalnya suka memberi jajan sama teman, boleh. Itu juga nilai kebajikan ya bagi anak-anak ya. Penting. Patuh, iya. Yang tahu nggak sih sebenarnya berbakti, menyayangi, menghormati. Banyak ya namanya universal itu luas banget. Oke, betul. Biar lebih menarik. Oke, nanti setelah ini kita pakai main kertas kecil-kecil ya. Oke, biar lebih menarik ya. Lanjut Mbak Lesti. Tadi kita sudah ke patuh, tanggung jawab, toleransi. Nah sebenarnya nilai-nilai kebajikan kita itu ada di sini. Apa Bapak Ibu? PPP. Iya betul. Profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang sudah dicanangkan sama pemerintah nih saat ini tentang profil pelajar Pancasila itu ternyata sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum kita kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita kenal apa namanya? PPK, penguatan pendidikan karakter. Mungkin Bu Arti sama Bu Aristi sudah ada yang sampai LPMP gitu. Karena itu PPK itu. Nah sekarang namanya profil pelajar Pancasila. Monggo Mas Agus, iya Pak. Lanjut Mbak Lila. Sebentar ya teman-teman, nanti kita lanjut. Selamat datang Pak Syaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemudian, yang saya hormati perwakilan dari Kepala Sekolah, yang saya hormati pengurus KKG kelas 1 dan 4, saya hormati. Marilah kita pada intinya menjadi syukur bahwa kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas. Mudah-mudahan tugas ini dapat dilaksanakan dengan penuh amanah
sehingga membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita. Salawat masalah Allah semoga terabadikan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi sumber dari kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perlu saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kelompok kerja guru di gugus Sunan Kalijaga ini, bahwa di tengah-tengah kesibukannya melaksanakan kegiatan KKG, di mana KKG ini sangat-sangat bermanfaat, sehingga di sini nanti akan muncul sebuah pengalaman baru yang selama ini panjenengan kadang-kadang kurang terasa bahwa saya ternyata dalam pembelajaran masih kurang. Jadi KKG ini kita akan menemukan solusinya. Tidak ada dari kita ini orang yang lengkap bisa keseluruhan, tidak ada. Jadi dengan KKG ini semua harusnya puyung bersama-sama menghidupkan KKG ini. Dan ini Mbak Lila, KKG ini bisa terbit sertifikat biasa nih Mbak. Nanti diusahakan sertifikat bisa terbit, kita mintakan pada Pak Kadinas, tidak masalah, bisa nanti kita berapa kali pertemuan sesuai dengan jamnya nanti kita usahakan, bisa, insya Allah. Untuk itu kita jangan merasa kita itu sudah segala-galanya. Pasti kita banyak kelemahan, siapapun mereka, siapapun kita. Untuk itu dengan adanya seperti ini kita nanti akan tahu. Dan kalau berangkat dari rumah, dari sekolah, ada catatan untuk ditanyakan di sini. Profil pelajar Pancasila, IKM, kurikulum merdeka, ini betul-betul sesuatu yang harus kita pahami. Sebenarnya apapun kurikulumnya, apapun draft, apapun rencana kita, kurang berarti ketika kita niatan dari dalamnya tidak maksimal. Jadi nanti hanya skenario di atas kertas saja. Untuk itu mari kita belajar bersama, saling sharing. Menurut saya ajak juga untuk kelas 1-nya, mana kelas 1? Kelas 1. Ini satu gugus berapa sekolah Mbak? 8. Kelas 1, kelas 4-nya ya SD, dari SD mana Mbak Nila? Taman Budi. Dari Taman 1 kan? Taman 1 2, Taman 1 2 kelas, yang kelas 1-nya ya. Kemudian Taman 1 2, kemudian Gemoh 1 2, Mbak Nila. Belum hadir Bapak, mungkin karena ada rapat. Oh iya, tidak apa-apa, nanti kita saling berbagi. Kemudian Sedayu 1 2 ya. Kemudian Sedayu Pamrian ya, Pamrian 1 2 sudah. Oh balik 1 2 ya. Mari kita manfaatkan majelis ini, ruang ini yang merupakan gudang dari ilmu, pengetahuan dan teknologi tentu saja. Karena di sini ada Mbak Nila, ada teman-teman yang lain. Mbak Nila bukan segala-galanya. Mbak Nila juga perlu ada support dari panjenengan, masukan. Nanti silakan panjenengan untuk mencapai sebuah profil pelajar Pancasila ketiga ini seperti apa, bagaimana dengan anak-anak kita yang ada di sekolah seperti ini, trik-triknya panjenengan yang lebih mengetahui. Dengan itikat, dengan niatan mencerdaskan anak-anak kita, insya Allah visi misi dan tujuan pembelajaran di masing-masing lembaga kita khususnya dan di Kecamatan Gemoh akan terlaksana dengan baik. Saya kira itu dari Bapak dari kelas kepala sekolah bersama itu ya, luar biasa. Tadi saya sudah tahu bahwa ini dari kepala sekolah, para tegon yang mau popong, bagian naik ngatasi mau sing angel-angel itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu KKG Sunan Kalijaga, selamat bermusyawarah, selamat bersharing satu dengan yang lain. Mudah-mudahan mendapatkan mufakat serta hasil yang
bisa kita implementasikan dalam pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Terima kasih sudah memberikan informasi dan kabar kepada kami di dinas. Memang secara bentuk kegiatan harus pengetahuan kami, dan mohon maaf saya tadi datang agak terlambat karena harus membersami ada beberapa acara. Sebelum saya tutup, ada yang akan ditanyakan? Terkait mungkin harapan-harapan, mungkin pengen seragam yang sama ingin jalan-jalan itu silakan jalan-jalan, diawali dengan jalan sendiri di rumah masing-masing, apa-apa silakan ya. Mbak Dina nanti kalau ada inspirasi apa ditulis, diagendakan, kemudian kita komunikasikan dengan kepala sekolah yang sekiranya itu hal-hal yang membuat kita menjadi lebih semangat, mengapa tidak kita sampaikan dan begitu. Kemudian jangan di sekolah itu merupakan teamwork, tidak boleh ada gap, tidak boleh ada yang mereka kerja kita diam saja, tidak bisa. Tetap kita satu kesatuan untuk mencapai visi misi yang sama dalam satu lembaga tersebut. Terima kasih. Ada cerita lagi. Jadi begini, Mbak Nila, dalam desain pembelajaran dulu itu ada seorang raja, mungkin sudah saya ceritakan lagi. Raja itu gagah perkasa, gagah, bancer, bagus, tinggi, putih. Saking putihnya yang untuk minum kopi kita lihat saking putihnya. Nah ini apa tuh, mata sebelah kiri itu kan apa itu namanya? Ciri itu apa? Nah, ciri ya, tidak bisa melihat gini itu apa sebenarnya? Nah, ya tidak, buta satu rajanya, ya seperti baca raut. Kemudian pada hari ulang tahun itu bulu balang raja yang paling setia itu mengadakan lomba gambar raja kita, gambar raja si gagah perkasa dan ngeda-ngedapi pampan rupawan sak dunia paling bagusnya seimbang dengan jadi itu atau siapa saya tidak tahu, terus gambar sing top sepong balik terpakai, sepong gemuk terpakai, gambar bersama-sama, gambarnya bagus-bagus, terus dinilai, raja sendiri yang menilai. Yang pertama digambar gagah dengan wajah yang sempurna, mata yang sempurna, gagah perkasa dengan membawa tongkat apa itu? Tongkat komando. Raja bilang, bukan ini juaranya, kalah. Terus yang kedua itu digambar apa adanya, dengan gagah perkasa tapi matanya apa itu? Ciri satu, orang siji lebih. Raja juga tersinggung. Wah, kalah. Nah yang ketiga itu yang juara, yaitu gambarnya ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran perjalanan. Gambar yang satu itu, gambarnya itu masih sama dengan yang lain. Gagah perkasa, cakep, tampan. Kemudian raja itu sedang memanah. Sedang memanah kan begini, ya, matanya kan terpejam satu. Ini juaranya. Meskipun itu apa adanya, tetapi ada triknya, ya. Betul. Raja memang buta satu, tetapi sedang memanah. Ini, wah ini kreatif sama jenengan, ya. Meskipun jenengan ada kekurangan, ada terkendala sesuatu di pembelajaran, bisa mensiasati untuk menjadi yang terbaik. Kapan-kapan kita bisa cerita lagi. Mbak Mila ini adalah kebanggaan, salah satu kebanggaan dari keluarga di Kecamatan Gemuk. Kita doakan dan kita support, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana-rencananya diimplementasikan dalam kerja kelas 1-4 khususnya dalam rangka IKM dan pembelajaran merdeka. Mudah-mudahan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lanjut ya Pak.
tadi kita sudah sampai profil pelajar Pancasila. Nah sekarang kita asik-asikan. Kita akan membuat profil pelajar Pancasila yang dari 5 aspek itu kita taruh di kertas-kertas. Saya bagi aja nih. Bapak saya pinjam. Saya bagi dulu. Kita bagi menjadi, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai yang ada di P3 itu seperti ini kan Pak Dapan. Saya minta nanti berdua dari Mas Agung dapat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nanti tolong dituliskan di kertas kecil ini apa bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah kaitannya dengan beriman. Contoh nih, kalau di sekolah beriman apa contohnya? Nah betul, baca Asmaul Husna. Bapak Ibu saya izin selamat berKKB. Assalamualaikum. Gitu ya, sudah paham tugasnya? Jadi nanti di sini di kertas post-it ini nanti akan kita tempel biar kita tahu ternyata dari semua sekolah yang ada di Gemui ini, khususnya di tugas kita, punya kegiatan yang berbeda-beda dan bisa diadopsi oleh sekolah lain. Karena apa Bapak Ibu? Dari 6 aspek yang ada di P3 ini harus semua terlaksana di sekolah. Mulai dari beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis. Bernalar kritis itu kreatif ya Bapak Ibu. Dia itu kalau ada pertanyaan itu keceriwis lah gitu. Itu sebenarnya nalarnya kritis, banyak tanya. Kemudian berkebinekaan global. Itu artinya tidak membeda-bedakan dengan teman. Misalnya di sekolah saling menghargai, itu bisa masuk di berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Nah, bisa betul kerja kelompok. Terus pasti banyak kegiatan lain yang ada di sekolah kita. Kemudian kreatif. Kreativitas itu seperti kemarin Mas Agung buat apa itu Mas? Bahan bekas ya. Nah, itu juga kreatif, monggo. Silakan tulis kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Oke? Mbak Mas Agung tadi yang nomor 1 sama Mas Afif yang mandiri, Mbak Tri sama Mbak Jauhar, Bu Wati sama Bu Aristi yang bernalar kritis, Mbak Tutut mau gabung sama Mbak Eka? Ya, Mbak Tutut, Mbak Eka dan Mbak Nuke yang berkebinekaan global. Terus Mas Adi bergotong royong ya. Jadi Mbak Nuke karena bertiga, 2 berkebinekaan global dan kreatif. Oke, saya kasih masing-masing satu kelompok ini 5 kertas. Nanti kita tempel. Biar kita sama yang beda. Bisa bareng Mbak juga ya. Yang gitu. Kalau misalnya ada kegiatannya lebih dari 5, boleh banget. Di sekolah saya nih ada 10 kegiatannya banyak. Monggo silakan. Ditulis dulu nanti ditempel dan dibacakan di depan biar teman-temannya tahu semua tujuan saya apa, biar kita bisa adopsi Dari teman-teman yang lain. saya juga kan biar nggak kurang kegiatan kalau di sekolah nantinya gitu ya. Ini nanti akan kita itu harapan kita semua deh, karena anak-anak kalau sudah punya karakter di profil pelajar Pancasila, insya Allah akan jadi generasi yang baik, generasi yang tangguh. Nah ini nanti akan kita tempel, jadi buat bisa kita adopsi untuk kegiatan di sekolah kita masing-masing. Enaknya tempel. Harapannya sih lulus itu paling enggak juz amal hafal. Lebihnya lagi paling enggak juz 30 atau sampai 29 atau bisa lebih lagi. Iya, oke. Terima kasih. Mas, Afif ini pencetus gagasannya. Enggak, ya hampir semua dulu. Ya awalnya pencetusnya ada masukan program apa kira-kira yang bisa bergerak di apa
masyarakat. Kita tahu bahwa di lingkungan SD Mambrang itu banyak pondok, kemudian banyak habis Al-Quran juga. Kemudian kita konsultasi dengan komite mensupport, kemudian ke desa juga mensupport. Akhirnya jalanlah program tahfidz Quran yang dilakukan setiap pagi hari Selasa sampai hari Jumat. Setiap hari berarti Mas. Kecuali Senin dan hari Sabtu. Gitu. Tepuk tangan nih teman-teman. Programnya luar biasa loh ya. Bisa kita contoh atau adopsi di sekolah kita. Kalau saya dulu tahun 1 ya Mbak, enggak ada ya. Tahun 1 itu sepertinya dulu Mas Kolidin yang kesana untuk apa ya, anak itu biar ada sholatnya gitu. Dulunya itu gitu di Mas Kolidin. Tapi sekarang kayaknya waktu dulu karena corona melanda kita itu, jadi publik sebentar. Oke, Bagus Mas Afif ya. Bisa jadi pertimbangan buat saya untuk melaksanakan program sekolah saya. Yang lain juga bisa, itu namanya bisa jadi program unggulan. Jadi nanti kan Pak Priani, banyak yang sekolah di sana karena ada tahfidznya di sana, ada hafalannya. Oke. Terima kasih Mas Afif, luar biasa ya programnya. Sekarang yang mandiri. Mandiri tadi Mbak Jauhar sama Mbak Tri. Kalau sambil dibacakan, saya tak bantu nempel punya Mas Agung. Untuk profil pelajar Pancasila yang kedua, mandiri. Ini salah satu sudah tidak ditunggu lagi di sekolah. Yang kedua, tidak tergantung terhadap teman. Ya, ngerjain sendiri, tidak nangis baik. Sudah nomor gede. Nyanyi terus. Yang penting happy. Penting happy, oke. Mengerjakan tugas sendiri. Ini global ini. Berangkat sekolah sendiri. Oh ini kok mulai kelas 1 ini. Iya, pergi ke toilet sendiri juga. Pokoknya sendiri terus ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk mandiri. Ada yang mau nambahin kelompok mandiri misalnya apa lagi? Selain semuanya jomblo tadi, semuanya sendiri. Ada lagi kira-kira kalau mandiri itu misalnya ya, kalau bagi saya nih tidak harus semuanya sendiri. Misalnya dia itu anak itu bisa jadi pencetus ide bagi teman-temannya, ngajak temannya berkegiatan yang menarik di kelas. Jadi kan ide itu muncul dari dia, bisa jadi itu juga mandiri. Aku sebelum pelajaran kita tepuk-tepuk. Nah jadi selain dia kreatif, masuk di unsur kreatif juga mandiri karena apa? Dasarnya dari inisiatif sendiri. Oke. Lanjut kelompok 3. Bernalar kritis. Bu Wati sama Bu Aristi. Senior tapi semangatnya luar biasa. Iya betul. Tapi semangatnya luar biasa. Iya betul. Sepanjangnya dia semangatnya. Banyak tuh ya. Topik pembelajaran Pancasila yang pertama yaitu bisa membedakan angka. Bisa membedakan angka, misalnya ini di kelas yang rendah dari angka 1 sampai 10 misalnya, anak bisa membedakan cara menulisnya juga. Ya betul. Ibu saya berkenempel. Yang kedua, anak bisa membuat urusan teman dari kecil ke yang terbesar. Misalnya pada waktu upacara kita suruh berbaris, anak langsung mengatur yang kecil di depan, yang besar di belakang. Oke, bisa ya. Ini pikirannya juga main gitu ya. Oke. Ini sama dengan bisa membedakan huruf. Misalnya huruf vokal.
bertanya pada materi yang belum jelas. Misalnya waktu pembelajaran anak ini belum jelas, dia mau bertanya kepada ibu atau bapak gurunya yang belum jelas. Berani ya, Berani. Yang terakhir, dapat membuat kesimpulan. Di sini kesimpulan ini yaitu misalnya pada waktu mau pulang sekolah, bapak ibu guru menerangkan misalnya besok harus sebelum berangkat anak-anak sudah sarapan, mandi, dan apabila ada tugas harus diselesaikan di rumah, tidak boleh di sekolah. Anak siap melaksanakan dengan mengambil kesimpulan. Terima kasih Bu Aristi, kelompok yang semangat selalu. Tepuk tangan nih. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah menyampaikan yang bernalar kritis. Ada lagi bisa ditambahkan yang lainnya? Apa ya? Seperti tadi contoh saya itu Bu, kita tepuk itu masuk kritis, iya, kreatif juga kan. Jadi banyak sebenarnya ya. Ya betul semua, betul. Sama kayak tulis kita, tidak ada yang salah, benar semuanya. Nomor 4 lah, berkebinekaan global. Mbak Eka yang baca, saya yang menyampaikan. Berkebinekaan global, menghargai teman. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Misalnya ada anak yang orang tuanya tidak mampu misalnya, oke, kan gitu kan, anak-anak kecil kan biasanya gitu sih Mbak, ngoyoin. Bapak ibu gurunya harus bisa mengembalikan anaknya kepada itu, karena kan kita semua berteman mengajak bermain semua sama saja, tidak anak cowok, anak laki-laki sama saja. Kemudian bicara yang sopan kepada siapa sih, bicara sopan. Sekarang berarti yang nomor 6 ya Mbak, kreatif. Ini kok kita baca yang Gotong royong. Mas Adi, gotong royong juga. Oh gak mau patos sama berarti. Oke, tidak apa-apa. Bagus ini ya, di sekolahnya mereka berarti ada tanaman yang disiram, berarti tanamannya anak-anak yang bawah atau anak-anak yang bawah. Oh gitu. Nih teman-teman, ada program juga dari sekolah SD Zona Gede, anak-anak bawa bunga ke sekolahan. Jadi karena dia merasa aku nih yang bawa nih, jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupkan si bunga itu tadi. Gitu ya, oke. Mas Adi lanjut Mas, tidak apa-apa yang gotong royong. Nanti yang kreatif kita pikir bareng-bareng. Ditambahkan. Gotong royong juga nih. Oh yang gratis saja Mas. Oh yang kreatif, oke. Iya siap, saya tak tulis. Mas Adi yang bukan. Mas sudah. Yuk apa Mas yang kreatif? Kalau yang saya lakukan terutama di kelas saya sendiri, biasanya hasil karya siswa itu saya suruh pantau di dinding-dinding. Oh memajang berarti. Ya, memajang. Memajang hasil karya. Ya, berarti kelasnya Mas Adi banyak saja. Ya, banyak beberapa saja. Apalagi Mas? Yang kedua, di SD Jalanggala itu ada program yang setiap Jumat itu membaca literasi, jadi seluruh siswa nanti disuruh membaca di halaman di depan kelas. Program literasi Ya, ya? program literasi. Jadi kalau anak-anak sudah berliterasi, jadi dia lebih kreatif, dapat ilmunya lebih banyak. Betul. Yang lainnya masih diberikan, cuma tulis saja. Silakan ada yang mau menambil Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Mas Adi. Kalau Mas Adi itu siapa di sini yang sama programnya dengan Mas Adi? Ada literasi? Ada kan? SD 1 Gale, SD SDU ada Pak Jawab? Oke, di tempat saya juga ada. Kita itu namanya serasi. Semangat literasi dunia kita. Kalau kami setiap hari Selasa literasinya. Jadi di depan kelas setelah bel Asmaul Husna selesai, anak-anak
membaca di depan kelas. Kalau kelas itu saya kasih permainan menyusun kata. Bisa dipakai buat ibu pakai stick es krim. Kalau saya pakai itu gelas es krim. Gelas es krim atasnya saya kasih huruf-huruf. Nanti saya bilang sapu. Mereka langsung cari tuh kata-katanya. Senang, anak-anak juga menarik. Literasi kelas 1 itu tidak berarti dia harus baca dulu, karena kelas 1 belum pandai, dia bacanya belum lancar. Bisa disiasati seperti itu. Kalau enggak kita cerita juga boleh nih, bacain dongeng ke anak-anak. Ini juga program literasi. Jadi literasi itu anak tidak hanya membaca. Literasi gambar. Bu Wati bawa gambar. Anak-anak coba lihat nih, Bu Guru bawa gambar apa? Oh, gambar kereta Ibu. Iya, kereta. Kalau kereta itu jalannya di mana? Itu juga literasi. Jadi literasi tidak hanya membaca, literasi gambar bisa, literasi video boleh, literasinya berupa huruf juga bisa. Banyak ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya salah masang nih tadi. Yang kreatif di sini ya. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita semua nih di kelas 1 dan 4 yang sudah luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah, jadi dari nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu bisa dikategorikan dari sikap anak. Ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Antusias itu dia semangat. Bu, besok belajar apa Bu? Bu, bariki apa Bu? Nah, itu tuh termasuk yang antusias. Bu, besok kita belajar di luar ya. Bu, aku gak sabar mau belajar gitu. Jangan bilang kalau itu hal yang mustahil. Saya rasa tidak. Kalau pembelajaran kita sudah dibuat menyenangkan. Kemudian ada empati, seperti Mbak Eka sampaikan tadi. Tidak ada saling menghina, saling mengejek. Ini anak yang kurang mampu, ini anak yang mampu. Jadi tidak ada seperti Pak Syakban tadi bilang, tidak ada gap, tidak ada jenjang, tidak ada kesenjangan. Kemudian pengetahuan tadi termasuk di bernalar kritis. Ada kreatif, tadi yang dimasukkan Mas Adi itu. Buat tajaman yang banyak ditempel itu menurut saya juga betul. Sebuah kebanggaan bagi anak. Wah, beku dipasang dulu. Wah, beku dipasang. Itu kan anak jadinya bangga. Nah, kalau muncul kebanggaan dari diri mereka, nanti lama-lama mereka tanpa disuruh bisa saja mengisi ruang kelas itu dengan karya-karya yang sudah dia buat di rumah, tidak harus di sekolah. Gitu ya. Kemudian lanjut ada kerjasama. Tadi contohnya piket kelas itu. Percaya diri. Tadi maju ke depan ya, Mbak Jauhar itu tadi anak berani ke depan kelas, kemudian berkomitmen. Lanjut Mbak Mesti. Nah, sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol. Kalau lihat dari tulisannya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kira-kira ini apa? Ada yang pernah dilakukan dari 5 posisi ini di keseharian kita? Coba saya mau ceritanya dari Mbak Jauhar. Dari 5 posisi kontrol ini Mbak, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, pernah nggak Mbak Jauhar lakukan di kelasnya Mbak Jauhar? Ini 5 posisi yang dilakukan guru gitu? Betul, ini gurunya, kita ini sebagai kita. Yang dilakukan salah satu itu atau semuanya? Monggo, Mbak Jauhar mau pilih yang mana boleh, semuanya dicontohkan satu kegiatan. Manajer, pasti itu ya, seorang guru sebagai manajer di dalam kelas. Sebagai teman, ya kita memposisikan diri juga kadang sebagai pemimpin di kelas, sebagai gurunya juga. Di sisi lain kita juga sebagai teman anak-anak. Ya, pemantau juga, pemantau kegiatan. Pembuat merasa bersalah, menjustice gitu ya, anak gitu ya. Itu sisi manusiawi kita kadang ada. Penghukum juga seperti itu. Tapi saat ini 2 karakter ini, 2 posisi kontrol ini, ya sebisa mungkin itu tidak saya lakukan. Minimalisir ya. Minimalisir. Itu sisi manusiawi ada. Ya, pasti. Ya. Oke, Terima kasih. Nah,
Mbak Jawar sudah berbagi nih. Sekarang kita bahas satu-satu dulu. Jadi nanti kita tahu yang menghukum itu seperti apa sih, yang membuat merasa bersalah itu seperti apa sih. Pernah nggak sih kira-kira kita lakukan gitu? Coba dulu Mbak Mesti yang pertama. Tadi seperti Mbak Jawar sampaikan, ini nanti akan kita bahas. Lanjut dulu. Nah, nanti akan kita tulis lagi di kertas seperti tadi ya. Penghukum. Penghukum itu biasanya kan katanya Mbak Nuka tadi bilang ada sanksi kalau melanggar disiplin. Bedanya sanksi sama hukuman ya. Kalau hukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk seperti menghardik. Pasti, apalagi zaman dulu ya Bu, zaman dulu itu saya ingat nih guru saya juga galak banget. Saya itu gak hafal perkalian. Ini Bu apa? Yang pucuan rambut, iya ditarik gitu kan? Betul. Kalau sekarang itu udah nggak usum ya, sudah nggak musim seperti itu. Apalagi ada HAM, ada apa nih katanya sedikit-sedikit nanti melanggar hak asasi. Jadi kalau penghukum itu seperti itu, nada suaranya tinggi. Sampai lagi nggak bisa, sudah duduk di pojok. Nah itu namanya menghukum. Tapi kalau konsekuensi itu lebih halus lagi daripada menghukum. Nah tadi Mas Ali belum bisa ya. Coba Mas Ali berdiri di sini sebentar. Yang lain coba maju dulu nanti biar Mas Ali tahu. Nah itu bukan menghukum. Jadi kalau menghukum itu identik dengan nada suara tinggi. Iya melotot. Kadang ada benda yang melayang ya. Iya. Kalau jalan dulu, iya nggak Mbak Eka gitu nggak zamannya SD dulu? Iya, zaman SD dulu itu penghapus lari, garis patah, itu udah biasa ya Ibu, betul. Saya itu dulu pernah di apa nih namanya kalau bahasanya dijembung itu. Bahasa Jawanya apa ya? Karena jam olahraga belum selesai, gurunya kan nggak ada nih, kita ganti baju. Ternyata gurunya datang, padahal udah lebih 1 jam. Terus beliaunya marah, dibariskan semua anak-anak satu-satu dibukuin gitu, seperti itu. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya. Nendang aja takutnya minta ampun. Anak-anak itu menurut saya sekarang itu pintar ya, kreatif banget ngomongnya itu loh. Semuanya itu infonya 1 jadi 10 nanti. Makanya hati-hati ya. Kalau bisa betul seperti kata Mbak Jauhar tadi, penghukum ini itu kita minimalisir, kita kurangin lah. Kalau bisa nggak ada di hukuman-hukuman, biar anak itu tidak merasa minder. Coba Mbak Gusti lanjut. Apa sih akibatnya kalau anak itu dihukum? Nah ini, dia bisa melakukan kegiatan yang lebih buruk lagi. Misalnya tadinya itu dia cuma nakal nih di kelas, ganggu teman. Karena dia tadi dihukum sama gurunya, besoknya jadi gembesin. Apa tuh namanya? Gembesin ya, gembesin sepeda teman. Malah kalau contoh di sini motor atau mobil bapak ibu guru, karena dia jengkel, marah. Karena anak zaman sekarang memang tidak saya pungkiri deh, mungkin saya sebagai guru yang kurang nih memberikan karakter kepada anak sehingga anak itu gampang sekali emosi, gampang sekali melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita. Sebenarnya tujuan mereka itu sepertinya hanya ingin mencari perhatian dari gurunya lah, dari teman gitu. Tapi caranya yang mereka lakukan salah. Oke. Lanjut Mbak Mesti. Jadi ini dihindari ya. Nah kedua, kalau membuat merasa bersalah itu seperti ini. Nada suaranya memelas, halus, atau sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, mendekatin anak, terus lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kan sama ibu, gak terlambat lagi. Kenapa ya? Kamu senang banget ngecewain ibu. Nah itu sebenarnya membuat merasa bersalah. Jadi anak kalau ditegur sama gurunya seperti itu, dia itu jadi merasa, ya aku udah buat salah sama bu guru, aku buat guru sedih, jadinya seperti itu. Pernah nggak coba? Kita pernah nggak kayak gini sama murid? Pernah nggak bayangkan seperti ini ke muridnya? Kamu kok udah buat ibu kecewa sih? Ibu kan kemarin sudah nerangin, masa masih nggak paham? Pernah nggak? Pasti pernah ya. Apalagi saya di kelas 1. Sok kadang aduh, kemarin sudah kok mas, sekarang kok lagi. Nah itu betul.
Jadi sebenarnya posisi kontrol ini pasti nih pernah kita lakukan. Lanjut Mbak Pasti, apa sih akibatnya? Nah akibatnya itu gini, murid jadi tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Ini yang bahaya. Kalau tadi dia merasa gagal soalnya ya, wah guruku kok ternyata kecewa sama aku gagal nih. Terus malah dia bahaya, bisa meletus amarahnya. Yang lebih parah lagi kalau dia menyakiti diri sendiri itu. Ya, aku ki marah ibu jauhan nesu, aku salah ki pukul atau aja gue pukul nih misalnya, itu kan malah bahaya. Jadi betul seperti Mbak Jauhan sampaikan, dihindari dua posisi kontrol yang tadi. Karena apa? Dua posisi ini identitasnya gagal. Kenapa saya katakan gagal? Karena tidak akan membentuk murid sesuai harapan kita, tapi akan menimbulkan sikap yang di luar dugaan kita. Lanjut Mbak Pasti. Nah ini teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, tubuhnya juga merapat pada murid, matanya senyum dan jenaka. Pasti ini sering kita lakukan. Ini yang nih, contohnya Aji. Aji, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Tapi ini ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau anak diperlakukan seperti teman, dia malah jadi menyepelekan lagi. Iya betul, ngelunjak betul Ibu, ngelunjak. Jadi dampaknya itu. Jadi nanti anak jadi ngelunjak betul. Tapi memang tidak selalu lah kita berlaku sebagai penghukum, tidak selalu berlaku sebagai pembebasan. Kadang-kadang juga betul Ibu. Jadi harus benar-benar pandai memposisikan diri kita sebagai anak. Jangan teman terus, jangan penghukum terus gitu. Jadi memang harus divariasi. Lanjut Mbak Pasti. Nah ini akibatnya ya. Jadi anak itu tergantung atau tadi melunjak sama gurunya. Apa-apa guru gampang nanti guru. Gampang nanti guru. Kadang nggak sopan dia ya sama gurunya, pegang-pegang gurunya ya gitu. Karena merasa jadikan teman sama gurunya. Oke, lanjut Mbak Pasti. Yang keempat, pemantau. Ada suaranya datar dan bahasa tubuh yang hormat. Ini lebih kalau pemantau itu lebih ke apa ya? Kalau bahasanya kita itu idealis. Jadi dirinya itu nggak hukum, ya enggak, teman ya tidak. Jadi tegas. Kita lebih tegas ke anak itu seperti ini. Iya, pemantau itu tidak hanya dalam pembelajaran ya. Bisa juga ini tadi dia ketinggalan, datang terlambat, akhirnya pelajarannya tertinggal, dan pada saat istirahat dia suruh di kelas menyelesaikan pelajaran yang tadi tertinggal. Lanjut Mbak Pasti. Dampaknya apa? Ini dampaknya murid dibuat menjadi tidak nyaman karena harus melakukan konsekuensi atau sanksi dari yang sudah dia lakukan. Yang terakhir, nah manajer. Tadi Mbak Jauhar pinter nih, dari 5 posisi kontrol yang dipilih manajer dulu. Karena memang betul, itulah posisi yang harus kita lakukan di sekolah. Jadi sebagai manajer, temannya dapat, nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekatkan murid, temannya dapat, gurunya sebagai pemantau dapat, dia menghukum tidak. Jadi inilah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara kita lakukan di sekolah, posisi sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu tidak perlu berkacak pinggang sambil nunjuk-nunjuk gitu ya. Kalau nunjuk-nunjuk itu kesannya bagi saya juga tidak sopan. Jadi dihindari menunjuk anak. Sebut aja namanya, Mas Alif, ya jangan ditunjuk ini kamu gitu. Nanti mengecilkan nih, anak jadi nggak percaya diri kalau udah digituin. Susah juga ya, karena kita itu yang dihadapi bukan satu anak, tapi mereka berapa murid juga? 14 anak dengan karakter yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda, pasti juga memperlakukannya berbeda. Jadi itu harus pintar tadi seperti katanya Bu Warti, menempatkan mana nih yang harus kita pilih dan harus kita lakukan untuk saat itu. Lanjut Mbak Pasti. Nah ini hasilnya. Kalau guru berposisi sebagai manajer, maka akan mengembalikan tanggung jawab murid.
untuk mencari jalan keluar. Ini yang saya katakan tadi, self disiplin. Jadi motivasi itu muncul dari dalam diri anak itu. Jadi dari dalam diri muncul motivasi. Jadi dia punya tanggung jawab. Besok nggak mau terlambat lagi ya. Kemarin Pak Adi udah ngasih tahu nih, Pak Adi bilang kalau nanti terlambat saya ketinggalan pelajaran. Pak Adi juga nggak marah saat saya terlambat. Pak Adi juga baik. Aku mau bersikap baik sama Pak Adi karena sudah diperlakukan baik. Sama ya, kalau anak diperlakukan positif sama gurunya, otomatis dia juga akan membalas berlaku positif kepada gurunya. Iya, lanjut Mbak Pasti. Nah sekarang kaitannya dengan tadi 5 posisi kontrol itu, kita sebaiknya sebagai guru itu melakukan restitusi, tidak hukuman. Karena apa? Tadi penghukum sama pembuat merasa bersalah itu identitas gagal. Saya katakan gagal karena tidak akan membuat murid memperbaiki sikapnya. Tapi dengan restitusi, seperti kata Dain Bosen itu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali nih pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik. Jadi tadi anak yang sudah dikecilkan, misalnya karena dia sering terlambat kan biasa kalau kelas 1 dikoyoi, kayak kenapa terus Bu, duduk belakang aja Bu, gitu. Kita arahkan anak-anak dengan restitusi, nanti insya Allah teman-teman tidak menghina lagi, anak itu pun besoknya sudah tidak terlambat. Lanjut Mbak Mekti. Restitusi itu bisa dilakukan melalui 3 tindakan, yaitu pertama menstabilkan identitas. Di sini itu kita kasih tahu ke anak dia, ibu tahu nih Mas Ali terlambat. Tadi Mas Ali bilangnya bantu ibu ya di rumah. Wah bagus, itu bantu ibu, itu anak soleh namanya. Itu namanya menstabilkan identitas. Iya, dia tidak merasa bersalah nih kalau datang telat. Itu ya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Nah Mas Ali, tahu dah tadi kalau Mas Ali datang telat itu salah sama boten. Salah Bu, melanggar peraturan nggak Mas? Iya. Nah di sini kita tanya validasi tindakan yang salah itu, kita tanya perbuatan yang sudah dia lakukan itu benar apa enggak. Jadi anak itu biar mengungkapkan sendiri, kita tidak usah ngasih tahu Mas Ali terlambat itu salah gitu, tidak. Tapi anak biar ngomong sendiri, biar curhat sendiri. Ini sudah saya praktekkan dan hasilnya juga berhasil ke anak saya di kelas 1 maksudnya. Selanjutnya ini ada menanyakan keyakinan. Jadi ditanyakan keyakinannya. Nah, sekarang Mas Ali katanya tadi bilang kalau telat itu salah nih. Sekarang bagaimana nih biar Mas Ali nggak telat? Besok mau bangun lebih pagi Bu, biar bisa bantu ibu, biar bisa berangkat sekolah. Nah itu setelah muncul nih keyakinan dalam diri dia, pasti besoknya dia tidak mungkin mengulangi tindakan yang sama. Tujuan dari restitusinya bosan itu sebenarnya. Dan diharapkan kita nih sebagai guru, kalau menyelesaikan masalah menggunakan proses segitiga restitusi. Jangan dimarah-marahi. Memang ya kadang nggak sabar ya. Saya juga kemarin itu gembesin nih. Anak itu mau gembesin sepeda temennya. Tak tanyain kenapa kok gembesin Mas. Bilangnya itu apa sih dognya yang bagus itu Bu, yang menarik. Ternyata motivasinya dia pengen punya itu yang dognya yang menarik. Setelah dikasih tahu ya sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kejadian berbes lagi. Karena saya memang karena saya dapat ilmu restitusi ini dan saya praktekkan, monggo besok misalnya ada pelanggaran di sekolah Bapak Ibu, silakan lakukan restitusi ini untuk menangani masalah. Insya Allah masalahnya akan selesai dan kesadaran yang penting, kesadaran dari dalam diri anak itu akan muncul. Lanjut Mbak Pesti. Ini tadi sudah ya, menstabilkan identitas. Lanjut Mbak. Kemudian validasi tindakan salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang akan nanti jadi tugas kita hari ini adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Dan yang penting sekali, kalimat kebajikan itu, kalimat keyakinan itu harus positif. Contoh peraturan itu berseragam merah putih, putih merah. Yang tidak berseragam disuruh pulang, itu namanya hukuman. Peraturan itu muncul dari salah satu pihak, beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini bareng-bareng, dibuat bersama. Sebenarnya tadi di awal itu saya pengen buat kesepakatan kelas, tapi karena tadi di awal kita saya sudah langsung ke materi, jadi saya belum sempat membuat kesepakatan di kelas kita ini. Nah, ini bisa ibu buat, bapak ibu buat di sekolah besok hari Senin bersama anak-anak dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Inti dari keyakinan kelas ini hampir sama seperti peraturan. Bedanya kalau peraturan yang buat Bu Nila untuk anak-anak, tapi kalau keyakinan kelas yang buat bareng-bareng, tidak hanya guru tapi anak-anak juga urut rembuk. Sebenarnya saya mau memperlihatkan video saya tadi waktu buat keyakinan kelas sama anak-anak, tapi ternyata kameranya bermasalah. Sebenarnya tadi saya udah buat. Coba Mbak Festi ditanyakan yang contoh keyakinan kelas saya. Di ini aja Mbak, yang gambar-gambar JPEG ini udah tak buka tadi. Nah ini di bawah Mbak Festi. Oke. Nah ini. Jadi besok Bapak Ibu silahkan, karena ini saya minta nanti tugasnya difoto boleh, ditulis di kertas kemudian difoto monggo. Kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru bersama anak-anak. Lebih bagus kalau ada videonya, misalnya Mbak Tutut pada saat di depan buat kesepakatan kelas kemudian di video. Kalau saya tadi pakainya PowerPoint, kalau pakai ini boleh pakai ini kertas. Jadi anak-anak nanti tulis satu di sini. Misalnya kelas 4 kan asik nih Mbak, menarik Mbak Eka. Kelas 4 tulis satu, tempel, nanti kita bacakan. Ingat ya Bapak Ibu, yang paling penting dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Misal dilarang bertengkar, itu bukan keyakinan kelas. Tapi kita ganti dengan kata-kata apa? Selalu rukun. Nah, pinter. Tuh Mbak Jauhar, selalu rukun. Sayang sama teman. Nah, menyayangi teman. Betul, ini tadi saya benar-benar tidak saya skenario. Anak-anak ini jawab seperti ini. Saya terkejut sekali yang di nomor 1. Anaknya Gilang namanya Bu. Gilang itu memang bagi saya luar biasa, karena dia pengetahuannya itu luas. Jadi tiba-tiba dia tuh, Bu bahagia, sambil ngacung itu dia bilang, oh benar Mas, berarti kita harus selalu bahagia. Karena memang anaknya bahagia. Dia itu suka usil nih sama temannya, tapi pintar minta maaf. Jadi kalau misalnya dia salah, nggak sengaja nyenggol saya langsung, Bu, maaf Bu, nggak sengaja Bu, tenang Bu, ini seorang Pak Baleni gitu. Gila itu Bu, Mas Gila itu istimewa nih buat saya. Di kelas 1 itu ada 2 anak yang istimewa. Satu Mazidah, itu kritisnya luar biasa. Banyak pertanyaan kepada saya. Dia komentari gurunya juga, Bu guru cantik hari ini, Bu guru kerudungnya bagus gitu. Betul itu anak saya Zidah di kelas 1. Kalau yang bilang itu yang saya salut, dia selalu minta maaf kalau melakukan kesalahan. Usil sebenarnya sama temannya itu ganggu, tapi selalu minta maaf. Maaf rak semojo maaf Yoli, gitu betul. Jadi saya senang sekali ternyata mungkin ya anak-anak punya sikap seperti itu karena mereka baru kelas 1, dapat didikan dari orang tua di rumah yang bagus. Berarti artinya orang tuanya sudah sukses menanamkan sikap-sikap positif. Yang terpenting sekarang saya mau ngingetin lagi nih, 3 kata ajaib. Ada yang tahu 3 kata ajaib? Maaf, terima kasih, satunya tolong. Betul. Saya selalu menanamkan 3 kata ajaib itu sama anak-anak di rumah saya. Ya alhamdulillah anak saya yang umurnya 3 tahun itu dari kecil udah terbiasa bilang tolong. Jadi apapun, enggak tolong ambilin gelas. Padahal deket nih sama dia daripada sama saya di sini, gelasnya di situ, dia di situ, tapi dia bilang minta tolong. Bangganya saya itu dia bilangnya pakai kata tolong. Terus terang saya terkejut sekali tuh sama anak saya yang kecil. Karena memang kita kan pesannya kayak di
didongengin, jadi bisa ngantuk. Jadi memang mohon maaf kalau tadi saya minta untuk ke depan, nempel-nempel, membacakan itu karena biar kita biasa belajar bersama dan bisa diadopsikan ke murid-murid. Mohon untuk yang baik dari saya bisa diadopsi, yang buruk dari saya ditinggalkan dan dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulu deh sebelum pulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang semangat naik pulang harus semangat dong. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bu Arti semangat sekali loh teman-teman. Berarti kalau kita sama Bu Arti kalah ya. Beliau sudah saya lihat tapi semangat. Terima kasih teman-teman. Monggo Pak Mutayib saya kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan diselenggarakannya KKG atau kelompok kerja guru kelas 1, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan tentang budaya positif yang akan kami terapkan di kelas kita. Ilmu yang didapatkan alhamdulillah banyak sekali karena dengan adanya budaya positif
bisa menjadikan siswa belajar lebih semangat, lebih maju, dan anak bisa optimis dalam menghadapi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan yang saya dapatkan setelah belajar tentang budaya positif adalah senang sekali dan dapat menambah pengalaman dan juga ilmu untuk saya sendiri, dan nantinya akan saya terapkan di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, dan juga akan saya implementasikan untuk murid-murid saya, baik itu kelas 4 maupun murid yang lainnya di SD Sedayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.